Dalam pandangan PB Jatmi, tidak ada manusia memiliki keagungan dan kemuliaan atas dasar biologis atau garis keturunan. Nasab itu adalah wilayah privasi. Nyatanya memang begitu dari dulu kan. Sementara dari sebagian pihak Ba'alawi, ya mohon maaf, Anda bisa melihat sendiri dalam ceramah-ceramah mereka, orang disuruh azan, ketika masuk ke asyhadu anna Muhammad di stop. Muhammad jadduka au jaddi. Sombong banget ya. Bersama ini kami menunggu sikap dari Jatman. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arah 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda. Sahabat-sahabatku sekalian, penelitian nasab oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap nasab kaum Ba'alawi sampai sekarang masih terus menghangat dan mendapatkan perhatian dari sejumlah kalangan, baik itu dari kalangan santri, para kiai, akademisi, bahkan pers. Belum lama ini juga organisasi Thariqah yang ada di negeri ini, yakni Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah Indonesia atau Jatmi. Jatmi ini ada sebelum adanya Jatman ya, melakukan pertemuan di Pondok Pesantren Sokut Tunggal atau Pondok Pesantren Kiai Haji Abdurrahman Wahid Sokut Tunggal, Rawamangun, Jakarta Timur. Ini pesantrennya Gus Nuril. Selain melakukan mujahadah, para kiai ahli thariqah ini juga memberikan sikap atau pernyataan terkait dengan persoalan nasab tersebut, yang mana hasil dari apa yang telah disepakati oleh pengurus besar Jatmi kemudian dimuat di media online, satu diantaranya duta.go dengan judul "Geger Soal Nasab, Pengakuan Ngawur Bisa Dipidana". Ini sikap dan rekomendasi PB Jatmi. Sebagai gambaran akan saya bacakan beberapa bagiannya, selebihnya nanti Anda bisa baca sendiri. Insya Allah akan kami cantumkan di kolom deskripsi atau mungkin di kolom komentar ya. Jakarta, duta.go, geger soal nasab dalam kurung pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah mencuat ke publik. Muncul penelitian yang menyebut dirinya klan Ba'alawi ternyata diduga kuat tidak tersambung sampai ke Kanjeng Nabi. Bahkan konon mereka menjadi tangan kanan kolonial dalam kurung penjajah Belanda di Indonesia, sekaligus merusak peradaban Islam Nusantara. Ini paragraf awal. Paragraf kedua, bagaimana menyikapi perang nasab ini? Kamis 9 Mei 2024 kepada redaksi duta.go, pengurus besar Jatmi Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah Indonesia mengeluarkan sikap dan rekomendasi, dan ini sangat urgen untuk diketahui umat. Didahului mujahadah, selanjutnya rapat pleno Jatmi di Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Sokut Tunggal, Rawamangun, Jakarta, merasa perlu memberikan tausiah menghadapi dinamika kehidupan masyarakat, khususnya tentang polemik nasab. Berikut lengkapnya. Sehubungan dengan adanya polemik nasab yang terus berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka pengurus besar Jatmi Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah Indonesia memandang perlu pemberian tausiah dengan merujuk manhaj sebagaimana pemahaman dan amaliyah kaum thariqah yang dibangun atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ali Imran 112. Dalam konteks hablum minallah dimulai dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Dengan landasan kalimat tauhid inilah, maka selain Allah adalah sesuatu yang dalam kurung hakikatnya tidak memberi makna apa-apa, baik itu menyangkut harta, tahta, dan nasab atau asal usul. Selain Allah Subhanahu wa taala, semua tidak memberi makna karena yang kita tuju hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Sedangkan dalam konteks hablum minan nas, PB Jatmi mengimplementasikan dalam bentuk jalinan persaudaraan dalam kurung ukhuwah dengan saling memahami keperbedaan dalam kurung lita'arafu, bersikap adil adalah toleransi tasamuh dan menghargai kemuliaan manusia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam pandangan PB Jatmi, tidak ada manusia memiliki keagungan dan kemuliaan atas dasar biologis atau garis keturunan, sebab manusia memiliki derajat yang sama. Firman Allah,
Allah memuliakan anak dalam kurung Bani Adam. Allah tidak melihat tampan lahirnya dalam kurung tahta, harta, dan nasab, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Maka dari itu pengamal thariqah memberikan perhatian yang serius pada upaya penyucian hati atau tazkiyatun nafs. Dalam perspektif PB Jatmi, beberapa sebab manusia mendapat kemuliaan yaitu karena kebersihan hati, tazkiyatun nafs, karena kuatnya keimanan, luasnya ilmu, dan akhlak yang terpuji. Hal ini terkonfirmasi dengan kisah putra Nabi Nuh alaihissalam yang tenggelam bersama kaum yang durhaka, memberi hikmah meskipun anak Nabi tidak selamat dari akibat keburukan yang diperbuat. Dan sabda Nabi, jika putriku dalam kurung Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini menegaskan semua sama di depan hukum. Berdasarkan pemikiran di atas, maka PB Jatmi memberikan tausiah sebagai berikut. Ini banyak sekali, nanti Anda bisa baca di kolom deskripsi. Pada intinya, selain ada konsekuensi kelak di akhirat, juga ada konsekuensi di dunia terkait dengan persoalan nasab atau orang yang suka mengumbar nasabnya, baik nasab yang dikatakan tersambung ke Rasulullah, wali songo, dan raja-raja. Sebagai gambaran akan saya bacakan beberapa halnya saja ya. Yang pertama, dalam pandangan PB Jatmi, bagi mereka yang memiliki catatan nasab yang tersambung sampai ke dalam kurung Nabi, wali songo, raja-raja, dan lain-lain, itu adalah catatan yang bersifat privasi dalam kurung internal untuk di lingkungan keluarga saja, bukan untuk konsumsi publik, dan semua pihak harus menghormati hak privasi tersebut. Namun jika catatan nasab dan atau gelar kehormatan yang berbasis nasab disampaikan di ruang publik, maka hal itu menjadi ranah publik dan dapat berdampak buruk dalam kurung mafsadah dan mudarat, baik dari segi syar'i maupun dari segi undang-undang ITE. Artinya simpulannya, jikalau ada yang menyampaikan ketersambungan nasabnya ke Nabi, ke wali songo, atau ke raja-raja, ternyata hal itu tidak sesuai dengan data, maka secara undang-undang ITE itu bisa dipersoalkan atau diperkarakan, kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh PB Jatmi dalam tausiahnya. Di sisi lain, mengumbar nasab itu akan menimbulkan riya, sementara riya itu merusak hati. Dari sini sahabat-sahabatku sekalian, saya yakin Anda juga sudah bisa memahami kenapa kemudian Jatmi sampai mengeluarkan tausiahnya. Dan mudah-mudahan juga setelah Jatmi nanti Jatman, Jam'iyah Ahlul Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Monggo Jatman, setelah Jatmi kemudian Jatman. Nah, dalam hal ini menurut hemat saya, apa yang disampaikan oleh Jatmi ini sesuatu hal yang baik untuk kita realisasikan, dalam pengertian jangan membangga-banggakan nasab. Dan nasab itu adalah wilayah privasi. Nyatanya memang begitu dari dulu kan, kecuali dalam konteks penulisan seorang tokoh, biografi seorang tokoh kemudian ditelaah lalu dicatat. Dan umum memang begitu yang berlaku. Kiai-kiai kami, keluarga kami juga memiliki nasab-nasab yang sifatnya pribadi tapi tidak pernah dipublish. Kecuali nanti belakangan ini ya banyak mempersoalkan, lalu ini loh manuskrip kami, ini loh artefak kami yang berupa catatan tersambung begini. Sebelumnya belum pernah ada. Sementara dari sebagian pihak Ba'alawi, ya mohon maaf, Anda bisa melihat sendiri dalam ceramah-ceramah mereka seringkali umpamanya menyebut namanya Ahmad bin siapa bin siapa bin siapa, itu sudah sangat terbiasa. Walaupun tidak semua tentu, tapi penyampaian nasab dirinya itu sudah sangat terbiasa dilakukan oleh kaum Ba'alawi dalam ceramah-ceramah bahkan. Walaupun tidak runtun, tetapi ada juga yang secara saklek mengatakan, saya dzurriyyah Nabi, dalam darah saya mengalir darah kakek moyang saya yang sampai ke Nabi. Bahkan ada yang orang disuruh azan setelah asyhadu alla ilaha illallah, ketika masuk ke asyhadu anna Muhammad Rasulullah di stop. Muhammad jadduka au jaddi. Sombong banget ya, orang disuruh azan kemudian ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di stop lalu ditanya,
Muhammad itu kakekmu atau kakekku? Yang adzan nggak berani menjawab. Akhirnya dengan pelan-pelan, ya kakek Anda Habib. Ya, silahkan Anda nanti bisa membacanya langsung di kolom deskripsi. Yang pada intinya apa yang disampaikan oleh Jatmi, saya ulangi lagi, ini baik untuk kita realisasikan dalam ranah kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki budaya adiluhung, yang juga memiliki silsilah yang adiluhung, tapi tidak diagung-agungkan. Karena memang nasab itu adalah privasi, dan kemuliaan ada pada akhlak, amaliyah, dan ketakwaan kita. Sekali lagi juga, bersama ini kami menunggu sikap dari Jatman. Monggo Abah Lutfi sebagai ketua Jatman barangkali juga akan menyampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Jatmi. Salam hormat kami kepada seluruh jajaran pengurus besar dan pengurus-pengurus yang lain dari Jatmi, bil khusus kepada sahabat kami Ustadz Mukhlas Syarkun. Semoga apa yang telah dikeluarkan atau ditausiahkan oleh Jatmi berbuah kebaikan. Dan secara umum mari kita bersama-sama mengawal diskursus nasab, kajian nasab, dialektika ilmiah terkait dengan nasab ini pada porsinya. Jangan dijadikan alat pemecah belah, tetapi dijadikan alat untuk mempersatukan dan mengembangkan keilmuan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.